Di antara 9 skill itu, ada 5 skill yang harus kita miliki. Boleh kuliah di mana-mana. Yang pertama adalah momentum yudisium mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum ini, kalau kita bisa analogikan seperti pemain sepak bola. Ada yang suka main bola atau suka nonton bola? Ya, itu siul untuk Ronaldo barangkali ya. Nah, kalau kita lihat permainan sepak bola, walaupun dia seorang mega bintang, tapi dia tetap latihan setiap sore hari, pagi hari. Baik itu latihan ringan, latihan game sesama pemain, atau dia bertanding melawan klub, antar klub atau antar negara sekalipun. Hal ini mirip dengan situasi mahasiswa yang akan diusudisium hari ini. Anda semua, kita semua yang hadir pada hari ini itu mengikuti latihan, ada yang 8 semester, 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun? Enggak ada. Ada pada kalian 6 tahun? Oh, berarti makin lama latihannya, makin ahli cara mengolah bolanya. Ya. Jadi, walau kita selesai 6 tahun, berarti itu menandakan bahwa daya juang, skill mengolah bola kita makin akan teruji. Tapi ingat adik-adik, bahwa di luar sana memang penuh dengan tantangan. Hal pertandingan yang berat itu bukan pertandingan melawan lawan tanding, melawan musuh. Tapi pertandingan yang berat itu adalah pertandingan melawan kita sendiri. Adik-adik melawan diri adik-adik sekalian. Pertandingan yang berat itu adalah pertandingan yang mampu bertahan dari kesulitan. Yang bisa melawan kemalasan. Tadi telah hadir yang IPK-nya 4, yang IPK-nya 39, 38. Tapi kalau jiwa tarungnya tidak mampu melawan kemalasan, tidak mampu melawan gigih dalam pertandingan di luar sana, maka kegunaan IPK 4, kegunaan IPK 32 itu akan dibunuh, ya, akan dikalahkan oleh IPK 2,9. Ini menandakan bahwa Anda telah melakukan latihan di Fakultas Syariah selama 4 tahun, 5 tahun, ada juga yang 6 tahun tadi disebutkan oleh Pak Dekan. Itu menandakan bahwa belum cukup untuk selalu kita perlu mengupgrade skill kita. Hidup ini perlu mentor adik-adik. Hidup ini perlu pelatih. Hidup ini perlu dosen. Kenal dengan Ronaldo? Kenal pasti ya. Yang perempuan dulu, kenal dengan Messi? Oke. Artinya tidak ada gunanya mega bintang 2 orang itu. Ronaldo, Messi mega bintang dalam klubnya, dalam negaranya. Tapi kalau tidak ada sentuhan strategi pelatih. Pelatih menentukan, seorang pelatih menentukan strategi seseorang itu sukses atau tidak. Seorang pelatih menentukan kesuksesan klub. Seorang pelatih menentukan kesuksesan pemainnya. Dan seorang pelatih, ya, dalam hal ini dosen kita, guru kita, menentukan eksistensi kita ke depan. Jadi walaupun besok kita sudah bertarung di luar, sudah aktif di mana-mana, jangan lupa minta fatwa, minta strategi hidup. Karena
di antara dosen-dosen kita ini, di semua dosen kita ini memiliki strategi hidup, memiliki nilai hidup. Tapi satu jangan minta. Kalau ilmu boleh minta, tapi satu jangan minta. Tahu apa yang diminta? Jangan minta uang sama dosen-dosen. Ya, tapi mintalah pengetahuan, mintalah jadikan mereka sebagai mentor. Karena hidup ke depan, kalau kita tidak ada mentor, kita akan dikalahkan oleh orang yang memiliki pengalaman mentoring. Kesuksesan seorang sarjana itu sangat ditentukan oleh sejauh mana kita memanfaatkan guru kita, memanfaatkan menjalin komunikasi dengan guru kita setelah kita selesai kuliah nanti. Pimpinan fakultas, para undangan dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, Indonesia memiliki penduduk 275 juta jiwa. 27,94% itu adalah generasi Z. Ya. Dan 25,80% itu generasi milenial. Artinya adik-adik, sekarang penduduk Republik Indonesia 55,94% itu penduduknya saat ini didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial. Artinya apa? Generasi Z itu berusia 8 sampai dengan 23 tahun dan generasi milenial berusia 24 sampai dengan 39 tahun. Kalau kami kayaknya Gen Z, ya. Tapi yang pasti bandingkan dengan Aceh adik-adik, mirip-mirip juga, ya. Aceh memiliki penduduk 5 juta sekian, 30,29% penduduk Aceh adalah generasi Z, kita ini. Dan 26,20% adalah generasi milenial. Artinya kita lebih besar dari penduduk Z dan milenial di Indonesia. Penduduk Aceh adalah berusia secara total 8 sampai dengan 9 tahun. Data ini adik-adik memiliki makna bahwa persaingan mencari pekerjaan sangat tinggi di Aceh. Untuk itu, jika kita tidak meningkatkan pengetahuan, tidak meningkatkan kapasitas, dan tidak meningkatkan peningkatan skill, maka kesuksesan kita hati-hati sekali. Karena kesuksesan sangat ditentukan oleh 3 hal yang kami sebutkan tadi. Anda semua, kita semua memiliki YouTube, memiliki Facebook, memiliki Twitter, memiliki Instagram, memiliki TikTok dengan follower yang jutaan, yang ribuan. Jangan hanya digunakan untuk selfie ria, tapi gunakan itu sebagai sebuah peluang usaha, peluang bisnis, peluang menawarkan jasa. Jadi itu hal-hal yang penting dilakukan. Ini beberapa skill, ada 9 skill yang sangat dibutuhkan untuk sekarang, 2025. Jadi tahun 2025 nanti itu beberapa skill yang sangat dibutuhkan. Di antara 9 skill itu ada 5 skill yang harus kita miliki. Anda boleh saja kuliah di ekonomi hukum atau hukum ekonomi. Anda boleh kuliah di tarbiyah, boleh kuliah di FISIP, boleh kuliah di mana-mana. Tapi skill dasar ini harus kita miliki kalau kita mau eksis bertahan di era disrupsi ini. Yang pertama adalah kita harus memiliki skill complex problem solving, yaitu kemampuan untuk memecah masalah, bermental solutif, dan tidak membawa konflik dalam arena kerja. Ini penting, ini skill yang
harus kita jaga, yang harus kita tingkatkan. Kita boleh memiliki kemampuan di banyak bidang, tapi beberapa 5 ini penting untuk menjadi catatan kita bersama. Yang kedua, social skill. Kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, dan komunikasi yang baik. Ini penting bahwa kita harus memiliki jiwa sosial, ada solusi, dan juga bisa kita bisa bekerja sama. Ya, ini penting. Yang ketiga, proses skill. Kemampuan menjadi pendengar yang baik. Ya, ini susah sekali kita orang Aceh ini. Ya, ini susah karena harus menjadi pendengar yang baik. Ya, karena kita maunya kita selalu yang bicara. Ya, ini bagaimana menjadi pendengar yang baik. Kapan kita mesti ungkapkan ide-ide kita dalam sebuah diskusi, dalam sebuah ruang kerja. Ini penting. Yang berikutnya yang terakhir adalah cognitive abilities. Kemampuan fleksibilitas, ya, penalaran matematis, penalaran logis. Penalaran logis kita pasti sudah belajar di kampus. Bagaimana berpikir struktur, bertindak struktur, dan segala macam. Pimpinan fakultas, para undangan, dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Lanjut. Kalau ini kan sudah biasa kita belajar, ya. Di kampus ini sebetulnya semester 3 sudah belajar ini. Ya. Jadi kita semua memiliki ini sebenarnya. Kita memiliki IQ, kita memiliki SQ, kita memiliki EQ. Jadi ini semua ada sama kita. Tapi yang paling menarik adalah untuk era sekarang kita harus memiliki satu lagi. Coba lanjut. Kita harus memiliki, lanjut. Kita harus memiliki ini. Kita harus cerdas bertahan dalam kesulitan. Ini penting. Bagaimana kita memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, yang besar. Kita memiliki jaringan yang luas. Kita sholat 5 waktu enggak tinggal. Kita berdoa setiap siang dan malam. Tapi begitu sedikit ada tantangan, kolab kita. Sedikit ada tantangan, hanya tujuh dua bawa orang kopi. Enggak bisa lagi, malu kita bergaul dengan orang banyak. Ini, kita harus perkuat kecerdasan bertahan dari kesulitan ini. Dan yang lebih penting lagi untuk eksistensi setelah nanti selesai dari sini adalah kita harus kreatif. Sekarang orang-orang yang eksis adalah orang-orang yang kreatif. Anda boleh kuliah di mana saja, di jurusan apa saja. Tapi sepanjang Anda tidak kreatif, maka Anda akan ditelan oleh proses kehidupan disrupsi ini. Jadi sebagai sebuah pengalaman saja, kami alumni di sini, ya, alumni di sini, lalu di ruang-ruang sini ini para aktivis dulu menginap di sini. Ya Pak Khairul Fahmi ya, Pak Khairul Fahmi ikut menginap di ruang-ruang ini. Bacaannya Ali Syariati, Nelson Mandela, dan lain-lain. Tapi kami punya sebuah pengalaman menarik. Bagaimana bertahan dari kesulitan. Itu ada satu ungkapan yang menarik dari Nelson Mandela. Mantan pejuang Afrika Selatan yang kemudian menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Ia mengatakan, jadikan kemiskinan sebagai sejarah. Make property history. Tapi membaca statement seperti ini, menjadikan kemiskinan sebagai sebuah sejarah,
Ini artinya adalah sebagai sebuah alasan bahwa entrepreneurship salah satu exit strategi dari menjalani hidup. Entrepreneurship adalah salah satu cara bertahan, minimal bertahan menjadi pemain provinsi, bukan menjadi mengikuti Liga Tarkam. Kalau kita selesai kuliah IPK 4 pulang kampung, maka mental kita adalah mental pemain Tarkam, antar kampung. Ya. Kalau masih ingin bertarung, maka entrepreneurship, jiwa kewirausahaan harus ada. Kalau tidak, pulang kampung, pergi ke sawah, ditanya sama orang, kuliah di mana? Di Fakultas Syariah dan Hukum. Ya, padakan. Ya, pengalaman kami terlibat dalam beragam wirausaha. Tadi misalnya Bandar Publishing, ada yang lain juga terlibat dalam berbagai join usaha bersama. Yang pertama adalah harus mendapat dukungan dari keluarga. Doa orang tua, adik-adik, itu sangat terasa. Ya. Kalau hari ini ada yang belum mengabari, misalnya hari ini yudisium, silakan segera kabari. Kebanggaan orang tua penting untuk kesuksesan kita. Persetujuan orang tua penting untuk keberkahan hidup kita. Kami merasakan ini, adik-adik. Ketika kami terlibat dalam entrepreneurship, itu yang pertama. Ada approval, persetujuan orang tua. Yang berikutnya yang kedua, yang berikutnya itu juga menentukan adalah perkawanan, friendship. Ya. Ada kawan organisasi, ada kawan kuliah, ada kawan ngopi di warung kopi, ada kawan satu materi misalnya. Jadikan itu sebagai sebuah kekuatan untuk kita dapat bertahan, minimal bertahan di Banda Aceh. Kalau bisa kita bertahan di Jakarta lebih luar biasa. Kalau kita sudah memiliki kawan, jadi dengan kawan usahakan ada social skill tadi, manfaatkan bagaimana berkomunikasi dengan sahabat, bagaimana berkomunikasi dengan guru, bagaimana berkomunikasi dengan kawan. Baik sampai hidup sendiri kita. Orang kenapa malas berkawan dengan kita? Karena ada masalah kita. Hindari sering menegatifkan orang lain. Tapi berilah apresiasi untuk sahabat. Ini artinya social skill yang juga perlu kita tingkatkan. Berikutnya adalah pengalaman kita teamwork. Kita perlu teamwork. Kita dalam hidup ini perlu tim. Kalau lebih dalam lagi, perlu mentor, perlu pelatih. Enggak ada kesempurnaan hidup ini. Apalagi kita entrepreneur. Jadi entrepreneurship itu betul-betul harus mampu mengelola perkawanan, harus mampu mengelola tim kerja. Sekarang dunia sudah berkembang. Tim kerja tidak mesti harus kita ikat, harus kita gaji, harus harus berkantor di ruang kita. Semua memiliki media sosial ya. Ada yang tidak memiliki media sosial? Coba, yang memiliki Instagram. Coba, ada yang memiliki Instagram? Semua ya. Yang followernya 5.000. Ada? Ada? Ini jadi strategi adik-adik. Follower banyak itu bukan untuk berbagi foto selfie. Follower yang banyak itu, apalagi kita sudah menyelesaikan studi, jadikan itu sebagai sebuah peluang untuk bertahan
dari kesulitan. Untuk kita lebih maju, sekarang dengan kemajuan sekarang kita bisa bekerja di rumah, bisa bekerja di kantor. Jadi sekarang banyak sekali peluang-peluang yang mesti dimanfaatkan. Dijadikan itu sebagai sebuah solusi untuk bertahan dari kesulitan. Berikutnya adalah kolaborasi. Kami memiliki pengalaman. Hidup tanpa kolaborasi, hidup tanpa kerjasama, sunyi sekali. Enggak ada yang perfect. Enggak ada yang kualifikasinya tinggi sekali, rendah enggak ada. Ya. Tapi dengan kolaborasi kita bisa menutupi. Ya. Sekarang wirausaha, semua profesi sebenarnya, kolaborasi menjadi penting. Dalam perspektif entrepreneurship yang kami lakukan belakangan ini, kolaborasi pertama adalah kita harus go online. Harus berbasis digital. Misalnya kami memproduksi buku, tentu dibutuhkan reseller. Reseller itu tidak mesti punya toko, tidak mesti punya tempat. Yang penting punya akun media sosial. Dan semuanya sekarang sudah digital. Yang kedua, Bapak, itu butuh partnership, butuh kawan, butuh sahabat. Apa yang dilakukan oleh Fakultas Syariah dan Hukum tadi, itu adalah bagian daripada merangkul sahabat, merangkul partnership, supaya bisa berbagi. Tidak bisa berbagi finansial, bisa berbagi pengetahuan. Tidak bisa berbagi pengetahuan, bisa berbagi pengalaman. Tadi dalam perjalanan saya berpikir, apa yang bisa saya berpartner dengan Fakultas Syariah dan Hukum ini. Lalu sambil duduk samping Pak Khairul Fahmi dan Pak Jamhur berpikir tadi, apakah memungkinkan misalnya setiap karya buku dari dosen Fakultas Syariah dan Hukum atau join dengan mahasiswa, kita bukukan, Bandar Publishing memfasilitasi misalnya, memfasilitasi biaya penerbitan dan biaya percetakan. Padahal kami mengharapkan minimal 30 naskah dari Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas UIN Araniri itu dapat kami berkontribusi untuk mensupport biaya penerbitan dan biaya percetakannya. Itu bagian daripada partnership, supaya ini menjadi sesuatu MOU yang memiliki makna untuk kemaslahatan kita ke depan. Dan yang terakhir adalah social entrepreneurship. Social entrepreneurship adalah sebuah profesi yang tidak hanya melihat keuntungan finansial semata, tapi di dalamnya ada perubahan sosial yang ingin diwujudkan dan juga kesejahteraan tentunya. Ini penting adik-adik, bahwa sekarang dunia sudah berubah, kita semua dituntut untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja kolaboratif. Barangkali demikian orasi saya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan cara pandang lulusan dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia dan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.